Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Osep Asia Munsiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interpretasi analisa gas darah. Oke, sebelum itu teman-teman kita harus tahu definisi. Nah, definisi untuk AGD itu sendiri ya. Di mana analisa gas darah itu merupakan suatu tes darah yang diambil melalui pembuluh darah arteri. Nah, di mana untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa di dalam darah. Adapun tujuan panduan ESA gas darah, di mana dalam merujuk hasil AGD harus menginterpretasikan keadaan ketiga ini, teman-teman. Ya, di mana yang pertama kita harus tahu nih apakah ini masuknya ke asidosis kah atau alkalosis, dan yang kedua masuk ke metabolika atau respiratorik, dan yang ketiga terkompensasi penuh atau sebagian atau tidak terkompensasi. Nah, teman-teman ini harus tahu ya tahap-tahapan ini gitu ya. Selanjutnya wajib teman-teman tahu nilai normal analisa gas darah. Nah, ini nilai normalnya di mana nilai normal pH, nilai normal PaCO2 dan HCO3 itu berbeda-beda teman-teman ya. Ini harus tahu nih nilai pH normalnya itu 7,35 sampai 7,45, nilai PaCO2 45 sampai 35, nilai HCO3 22 sampai 26. Nah, ini apabila nilai pH-nya kurang dari 7,35 masuk ke asidosis, apabila lebih dari 7,45 masuk ke alkalosis, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dan teman-teman juga harus tahu aturan ROM dalam AGD. Nah, di sini teman-teman dapat membedakan apakah ini masuk ke respiratorik atau ini masuk ke metabolik. Seperti itu. Di sini ada perbedaan. Apabila respiratorik itu selalu berlawanan, ya, apabila metabolik itu selalu searah. Contoh nih, pH-nya naik ya, pH-nya naik tuh, PaCO2-nya turun. Nah, berarti itu masuk ke respiratorik. Jadi kan berlawanan ya, naik turun. Jadi pH-nya naik, berarti kan alkalosis ya. Alkalosis respiratorik seperti itu. Berbeda dengan dengan metabolik. Kalau metabolik itu searah, pH naik, HCO3 juga naik. Nah, pH naik itu kan alkalosis metabolik. Berbedakan ya, kalau ini berlawanan, kalau yang ini searah. Seperti itu. Ini teman-teman wajib tahu aturan ROM ini ya. Jadi nilai normal harus tahu, aturan ROM juga sama harus tahu. Oke, nah ini langkah-langkahnya teman-teman. Jadi yang pertama kita harus tentukan keadaan nilai pH-nya. Normalkah atau masuk ke asidosis atau masuk ke alkalosis. Nah, teman-teman harus tahu nilai pH normal itu berapa gitu ya. Nah, teman-teman harus membuat sebuah tabel nih untuk menginterpretasikan hasil AGD. Kalau kita membuat seperti ini lebih mempermudah teman-teman, mempermudah untuk interpretasi hasil AGD itu sendiri. Ini pH-nya normal kan ya di sini. Ini harus tahu nih nilai pH normal 7,35 sampai 7,45. Ini dimasukkan ke normal apabila nilai pH-nya berada pada rentang itu. Apabila ini nih nilai pH-nya kurang dari 7,35 masuk ke asidosis. Apabila nilai pH-nya lebih dari 7,5 masuk ke alkalosis. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut nih. Langkah selanjutnya kita tentukan keadaan nilai PCO2. Jadi kan nilai normal PCO2 itu berapa? 45 sampai 35, teman-teman. Jadi dibalikan ya teman-teman ya. Bukan 35 sampai 45, tapi 45 sampai 35. Karena tadi harus tahu nih teman-teman, ingat untuk ROM itu sendiri yang tadi apabila respiratorik itu selalu berlawanan ya dengan nilai pH. Nah, apabila metabolik itu selalu searah dengan pH gitu. Jadi kita balikan gitu. Ini maksudnya dari tabel ini, balikan. Nah, normalnya itu 45 sampai 35,
Nah, apabila lebih dari 45 masuk ke sini gitu ke asidosis tuh ya, kita masukkan. Apabila kurang dari 35 masuk ke sini ke alkalosis. Contoh nih, contoh ya. Apabila pH-nya itu kurang dari 7,35 itu masuk ke mana? Asidosis kan? Nah, nilai PCO2-nya itu lebih dari 45. Nah, dimasukkan ke sini. Sama kan ya? pH-nya naik tadi kan? Turun ya. Maaf teman-teman, turun kan ya? 7,35 kurang ya. Turun ya 7,33 gitu kan ya. Berarti turun masuk ke asidosis tuh. PCO2-nya naik gitu ya, lebih dari 45, contohnya 47 gitu kan. Nah, ini kan masuk ke asidosis tuh teman-teman ya. Nah, kan satu kolom ya di asidosis. Nah, kita kasih ciri gitu kan, kasih ciri lingkaran, saya contohnya seperti itu, dilingkarkan. Nah, berarti asidosis respiratorik. Nah, seperti itu. Tadi kan pH-nya turun, PCO2-nya naik seperti itu ya, berlawanan gitu kan. Ingat itu tuh, kita harus ingat aturan Rom yang tadi. Oke, ini yang ketiga nih, tentukan keadaan nilai HCO3. Jadi kita juga harus tahu nilai normal HCO3-nya berapa tuh nilai normanya, 12 sampai 26 ya. Nah, apabila kurang dari 22 masukkan ke asidosis. Apabila lebih dari 26 masukkan ke alkalosis ya. Membedakan ya. Kalau nilai HCO3-nya kurang dari 22 masuk ke asidosis. Kalau lebih dari 26 masuk ke alkalosis seperti itu. Contoh nih teman-teman. Tadi ingatkan ya aturan Rom di mana kalau metabolik itu selalu searah dengan pH gitu. Contoh nih, nilai pH-nya itu lebih dari lebih dari 7,45. Contoh 7,47. Berarti kan masuk ke alkalosis tuh. Kita masukkan di sini pH-nya. Alkalosis. Selanjutnya nilai HCO3-nya itu lebih dari 26, 27 contohnya. Di sini masukkan juga nilai HCO3-nya. Nah, berarti satu kolom tuh ya di alkalosis. Jadi alkalosis metabolik seperti itu ya. Karena ingat tadi metabolik itu selalu searah, pH naik, HCO3 naik seperti itu ya. Kalau pH turun, HCO3 turun. Nah, oke teman-teman, nah ini interpretasi metabolik dan respiratorik ya. Tadi saya sudah jelaskan nih, saya akan jelaskan kembali nih di sini. Nih, di sini kita lihat nilai pH kurang dari 35, PCO2 lebih dari 45. Ini berlawanan kan teman-teman ya. Nah, ini masuk ke asidosis respiratorik gitu. Kan berlawanan ya, ini kan PCO2 itu kan respiratorik. Nah, ini nilai pH lebih dari 45, HCO3 lebih dari 26. Nah, ini searah teman-teman ya, pH naik, HCO3 naik. Nah, ini alkalosis metabolik. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, setelah kita tahu normal pH, normal HCO3, normal PaCO2 ya, terus asidosis kah atau alkalosis, terus respiratorika atau metabolik. Nah, yang terakhir kita wajib tahu nih tingkat kompensasinya teman-teman. Dimana untuk tingkat kompensasi itu ada 3. Kompensasi penuh, sebagian, dan tidak terkompensasi. Ini ada perbedaan teman-teman ya. Dimana kalau kompensasi penuh, lihat nih di tabel ini. Untuk kompensasi penuh, dimana nilai pH-nya itu berada pada nilai normal. pH normal, PCO2 dan HCO3-nya itu abnormal gitu. Kalau kompensasi sebagian, nilai pH abnormal dan PCO2 HCO3 juga abnormal. Berbeda kan ya dengan kompensasi penuh tadi ya. Nah, yang terakhir tidak terkompensasi, di mana lihat nih pH abnormal dan kita lihat PCO2
dan atau HCO3-nya itu salah satunya ada yang normal gitu. Itu ya teman-teman. Jadi kita ini harus bisa membedakan ya dari tingkat kompensasinya. Ini wajib wajib tahu ya teman-teman ya. Karena ingat, untuk uji kompetensi itu sendiri, interpretasi hasil AGD itu selalu ada keluar di uji kompetensi gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih ke contoh kasus yang pertama, teman-teman. Pasien Tuan A berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit paru karena emfisema. Hasil pengkajian pasien sesak napas, tampak retraksi dada, dan tampak penggunaan otot pernapasan. Hasil pemeriksaan AGD didapatkan nilai AGD pH 7,36, PCO2 47, PA O2 87, HCO3 28, saturasi oksigen 96%. Apakah interpretasi hasil AGD pada pasien tersebut? Nah, kita harus tahu nilai normal pH, nilai normal PCO2, nilai normal HCO3. Nah, baru kita bisa menginterpretasikan, teman-teman. Ya. Jadi kita lihat pH-nya, lihat nilai PCO2-nya, lihat nilai HCO3. Itu teman-teman buat tabel seperti tadi ya teman-teman ya, coba buat tabel asidosis, norma dan alkalosis gitu. Buat tabel yang seperti tadi ya teman-teman untuk menginterpretasikan, untuk mempermudah teman-teman. Nah, kita apa nih jawabannya nih teman-teman? Jadi ini jawabannya asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Oke, saya jelaskan di tabel ini teman-teman. Kita lihat nih. Nilai pH berada pada rentang normal ya teman-teman ya. 7,35 sampai 7,45. Ini 7,36 nih normal nih teman-teman. PCO2 dan HCO3-nya itu berada pada rentang abnormal. PCO2-nya lebih dari 45 ya. Ini 47. HCO3-nya lebih dari lebih dari 26. Ini 28. Nah, kita lihat nih, ini masuknya ke asidosis atau alkalosis, teman-teman. Ya. Kita lihat di sini nilai pH-nya itu 7,36. Ini hampir ke nilai ambang batas asidosis nih. Ya. Nilainya nih 7,36. Berarti kita masukkan ke asidosis, teman-teman, untuk pH-nya. Itu jadi ini asidosis respiratorik. Nah, kita harus tahu juga tingkat kompensasinya. Nah, di sini tingkat kompensasinya itu nilai pH-nya normal, asidosis alkalosisnya abnormal. Nah, itu masuk ke terkompensasi penuh. Seperti itu. Asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Nah, di sini pH dalam keadaan normal tapi kecenderungan asidosis. Ketika PCO2 dan pH berada pada satu kolom, maka dapat diartikan sebagai asidosis respiratori gitu kan ya. Ketika pH normal, PCO2 dan HCO3 abnormal, maka itu berarti terkompensasi penuh. Seperti itu. Jadi hasil interpretasi AGD apa hasilnya? Asidosis respiratori terkompensasi penuh. Nah, teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh kasus selanjutnya. Nah, di mana pasiennya A berusia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena ketoasidosis diabetik. Hasil pengkajian pasien sesak napas, tekanan darah 110/80, frekuensi napas 29, frekuensi nadi 100, tampak retraksi dada. Hasil pemeriksaan AGD didapatkan pH 7,30, PaCO2 33, PaO2 87, HCO3 19, saturasi oksigen 95%. Apakah interpretasi hasil AGD pada pasien tersebut? Oke. Kita lihat jawabannya teman-teman. Asidosis metabolik kompensasi sebagian. Oke, saya akan jelaskan teman-teman melalui tabel di sini. Oke, ini pH-nya 7,30 nih teman-teman. Ini kurang dari 7,35. Berarti ke asidosis nih ya. Kita simpan pH-nya ini ke asidosis.
Selanjutnya kita lihat PaCO2-nya berapa? 33. Oh, ini kurang dari 35. Kita masukkan ke alkalosis di sini. Ya. Terus HCO3-nya ini 19. Nah, ini kurang dari berapa? Kurang dari 22. Nah, berarti masuk ke asidosis. Nah, berarti apa nih ininya? Asidosis metabolik, pH-nya turun, HCO2-nya juga turun. Nah, berarti asidosis metabolik. Kita ingat tadi ya, aturan Rom itu bahwa metabolik itu selalu searah dengan pH. Gitu. Nah, kita juga lihat nih tingkat kompensasinya. Di sini apa pH-nya abnormal, HCO3 dan PCO2 juga abnormal. Nah, apabila seperti itu bahwa untuk AGD ini termasuk ke kompensasi sebagian. Jadi asidosis metabolik kompensasi sebagian. Oke, di sini ketika pH dan HCO3 berada pada satu kolom asidosis, maka itu berarti masalah asidosis. Ketika pH abnormal, PCO2 dan HCO3 abnormal terkompensasi sebagian. Jadi hasil intervensi AGD-nya asidosis metabolik kompensasi sebagian. Oke, lanjut ke contoh kasus selanjutnya. Pasiennya A dirawat di ICU karena cedera kepala dan adanya penurunan kesadaran. Hasil pemeriksaan AGD didapatkan pH 7,47, PaCO2 30, PaO2 87, HCO3 23. Saturasi oksigen 95%. Apakah interpretasi hasil AGD pada pasien tersebut? Oke. Apa nih hasilnya? Ini hasilnya alkalosis respiratorik tidak terkompensasi. Oke, saya jelaskan melalui tabel. Nah, oke. Di sini teman-teman kita lihat nih, nilai pH-nya itu 7,47. Oh, ini lebih ya. Ini naik ya pH-nya ya. Berarti masuk ke alkalosis. Kita masukkan ke alkalosis. PaCO2 30 mmHg, berarti ini kurang apa? Kurang dari 35 teman-teman ya. Berarti kita masukkan ke alkalosis. Nah, oke, lihat juga nilai HCO3 23. Ini berada pada rentang normal teman-teman. Kita masukkan ke sini, ke normal HCO3-nya ya. Nah, berarti ini apa nih? Ini pH-nya alkalosis, berarti alkalosis PCO2-nya di sini ya, pH-nya naik 7,7, PCO2-nya turun 30. Ini kan berlawanannya. Ingat aturan Rom bahwa respiratorik itu selalu berlawanan. pH naik, PCO2 turun. Jadi alkalosis respiratorik. Nah, ini kita lihat juga tingkat kompensasinya. Di sini nilai HCO3-nya normal, teman-teman. pH apa abnormal, PCO2 abnormal. Nah, ini masuk ke tidak terkompensasi. Jadi alkalosis respiratorik tidak terkompensasi gitu. Jadi apabila tingkat kompensasinya masuk ke tidak terkompensasi, jadi jika pH abnormal dan HCO3 atau PCO2-nya ada yang sebagian normal gitu. Nah, itu maka termasuk ke tidak terkompensasi. Nah, ini nih kita jelaskan di sini ya. Ketika pH dan PCO2 berada pada satu kolom alkalosis, maka itu berarti masalah alkalosis ya, tadi sudah. Ketika PaCO2 atau HCO3 normal dan pH abnormal tidak terkompensasi. Jadi hasil interpretasi AGD-nya asidosis metabolik kompensasi sebagian. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi teman-teman, untuk interpretasi AGD ini kita harus tahu nih nilai normalnya, nilai normal pH, ya, nilai normal PCO2, nilai normal HCO3 itu harus tahu teman-teman. Dan juga tahapan-tahapannya, tahapan interpretasinya harus tahu juga. Asidosis atau alkalosis kah, respiratorik atau metabolik kah, atau masuk ke tidak terkompensasi sebagian, tidak terkompensasi atau kompensasi penuh, teman-teman ya. Dan juga ingat aturan Rom yang tadi gitu ya, dimana
respiratorik itu selalu berlawanan ya dengan pH gitu kan. pH naik gitu ya, PCO2 turun gitu. pH turun, PCO2 naik. Berbeda dengan apa? Metabolik. Metabolik selalu searah gitu ya. Kalau pH naik, HCO3 naik. Nah, kalau pH turun, HCO3 turun. Nah, itu masuk ke metabolik ya, teman-teman. Dan juga untuk mempermudah interpretasi itu membuat tabel yang seperti tadi, teman-teman, untuk mempermudah interpretasi hasil AGD. Oke, teman-teman, untuk kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Salam kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.